Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Jumpa lagi dalam pembelajaran fisika pada semester 2 kelas 12 pada KD 3.5 menganalisis rangkaian arus bolak-balik AC serta penerapannya. Pada bab ini kita akan mempelajari teori dan aplikasi yang berhubungan dengan arus listrik bolak-balik yang dihasilkan oleh medan magnet serta penerapannya. Berikutnya adalah persamaan arus listrik bolak-balik. Telah Anda ketahui bahwa persamaan sebelumnya arus listrik bolak-balik dibangkitkan oleh generator AC. Tegangan arus listrik bolak-balik berubah terhadap waktu. Secara matematis dirumuskan di sini V sama dengan Vm sin omega T. Berikutnya tegangan sesaat. Di sini disimbolkan V di sini adalah tegangan sesaat. Di mana tegangan sesaat itu satuannya adalah volt disingkat dengan V. Kemudian berikutnya untuk tegangan maksimum disimbolkan oleh Vm dengan satuan sama volt yang mana simbolnya juga V. Berikutnya omega di sini. Omega di sini adalah 2πf. Jadi kalau saya tuliskan di sini omega sama dengan 2pi dikali F. Nah, seperti ini 2pi kemudian dikali F. Nah, untuk menentukan frekuensi, biasanya soal disuruh menentukan frekuensi, maka F di sini sama dengan omega. Jadi ditulis di sini omega per 2pi. Ini adalah persamaan untuk menentukan frekuensi, di mana frekuensi sudut omega satuannya adalah radian per sekon. Sedangkan satuan dari frekuensi ini adalah satuannya adalah hertz. Jadi ini untuk menentukan frekuensi satuannya adalah hertz atau Hz, disingkat seperti ini. Ini adalah persamaan untuk menentukan frekuensi. Nah, jika pada soal itu ditanya dengan periode, maka hubungan frekuensi dengan periode bahwa F sama dengan 1/T berbanding terbalik. Maka kalau disuruh mencari T sama dengan 1/F. Nah, satuan dari T adalah sekon karena T adalah periode, satuannya adalah sekon. Demikian anak-anakku, jika pada soal nanti ditanya periode dan juga frekuensi, Anda bisa menggunakan persamaan yang sudah saya berikan ini. Berikutnya di sini T adalah waktu. Jadi ini penjelasan dari persamaan yang ada pada 5.20. Berikutnya sama dengan persamaan V, maka I persamaan secara umumnya untuk arus adalah Im sin omega T plus C, di mana C adalah sudut fase antara arus dan tegangan. Nah, di sini I seperti tadi, I adalah sesaat. Pada V juga di sini V sesaat. Sedangkan untuk I M di sini adalah sama dengan pada Vm maksimum. Maka V-nya adalah tegangan maksimum. Di sini I berarti arus yang maksimum. Satuannya sama di sini yaitu ampere. Disingkat dengan A. Ini adalah satuan untuk arus maksimum dan arus sesaat itu sama. Jadi di sini satuannya adalah ampere. Berikutnya, seperti halnya tegangan, nilai arus listrik pun bervariasi mulai dari negatif I maksimum sampai dengan positif I maksimum. Berikutnya nilai RMS atau root mean square, singkatan dari RMS di sini, atau dikenal dengan nilai efektif. Nilai efektifnya adalah I maksimum dibagi akar 2.
Kemudian untuk tegangannya pakai hukum Ohm Ferri, jika ditanya V efektif maka R kali I, maka R-nya, I-nya efektif, V-nya efektif. Berikutnya untuk menentukan tegangan efektif hampir sama dengan I efektif, yaitu V efektif sama dengan Vm per akar 2. Ada catatan di sini, ada arus rata-rata, yaitu arus bolak-balik yang menghasilkan muatan yang sama dengan muatan yang dihasilkan arus searah dalam waktu yang sama, di mana persamaannya adalah 2 kali I maksimum dibagi pi. Kemudian tegangan rata-rata hampir sama, V strip ke atas 2 kali V maksimum dibagi pi. Berikutnya alat ukur. Alat ukur atau arus dan tegangan listrik bolak-balik masing-masing dapat digunakan ampere meter untuk arus dan voltmeter untuk tegangan, tapi yang AC. Ampere meter voltmeter hanya mengukur nilai efektif. Sebagai contoh, jarum ampere meter AC menunjukkan angka 20 ampere. Ini berarti arus efektifnya 20 ampere. Arus maksimumnya tadi seperti sudah dijelaskan bahwa 20 akar 2 kali A, yaitu I max adalah efektifnya dikali akar 2. Efektifnya 20 dikalikan akar 2, berarti hasilnya adalah 20 akar 2. Sekali lagi saya ulang, jika arus efektifnya 20, maka arus maksimumnya adalah 20 akar 2. Contoh lagi, jika voltmeter menunjukkan 220 volt, itu artinya tegangan efektif 220 volt. Bagaimana tegangan maksimum? Seperti tadi berarti ya 220 akar 2. Sekali lagi saya ulang, jika V efektif 220, maka V maksimum adalah 220 akar 2. Selain ampere meter dan voltmeter, ada alat ukur yang lain di sini, osiloskop. Contoh soal. Arus bolak-balik mengalir pada penghantar memenuhi persamaan ini dengan I ampere T sekon. Arus maksimum kita masukkan I maksimum dari ini, dari soal, maka rumusnya kan I sama dengan IM sin omega T. Maka di sini ini adalah IM 20. Langsung. Jelas? Berikutnya arus efektif. Arus efektif adalah arus ini. Nah, ini efektif. Nah, berapa nilai efektif? Tadi soal tadi arus efektif adalah I maksimum per akar 2. Dimasukkan I maksimumnya 20 dibagi akar 2, yaitu nilainya adalah 10 akar 2. Berikutnya arus rata-rata, persamaannya tadi sudah di atas, yaitu 2 IM per pi. Kita masukkan 2 kali IM-nya breakdown ke sini, 20, berarti 2 kali 20 adalah 40 dibagi pi, 40 per pi. Kemudian ditanya frekuensi, tadi sudah saya jelaskan, untuk menentukan frekuensi adalah omega per 2 pi. Omeganya di sini dari persamaan ini. Jadi dari sini bisa di breakdown di sini seperti ini. Jadi kalau ada soal langsung bisa dituliskan di bawahnya di sini, berarti ini adalah I sama dengan ya begini, sama dengan IM begini, sin begini, omega T. Berarti ini 20 ini adalah IM. 20 ini adalah IM. Ini adalah IM. Nah, ini adalah 20. Kemudian omega 100 pi. Ini adalah omega. Jangan lupa pi-nya ya, bukan 100 tapi 100 pi. Nah, ini. Berarti di sini diketahui I-nya, IM-nya adalah, berarti di sini diketahui IM, ya, IM sama dengan dari atas itu berarti IM sama dengan 20, kemudian omega sama dengan 100 pi. Demikian. Nah, berarti dari sini bisa dimasukkan F-nya tadi
omeganya adalah 100 pi, bukan 100 di sini. Nah ini adalah 100 pi. 100 pi, pi-nya bisa dicoret ini. Nah, pi-nya ini bisa dicoret sini. Nah, ini bisa dicoret. Tinggal 100 dibagi 2 adalah 50. Satuan dari frekuensi adalah hertz. Kemudian demikian anak-anakku pembahasan untuk pertemuan pada kali ini. Nah, ini ada catatan lagi, di sini ada tambahan, yaitu perbandingan antara tegangan dan arus pada induktor disebut reaktansi induktif. Persamaannya adalah XL, itu dikenal dengan reaktansi induktif, dan XC dikenal dengan reaktansi kapasitif. Persamaannya adalah Vm per Im sama dengan omega L, atau langsung Anda bisa gunakan XL sama dengan omega L, dan XC sama dengan 1 per omega C. Jadi langsung Anda gunakan persamaan ini dan ini. Nah, ini untuk menentukan XL dan XC. Demikian anak-anakku pembelajaran kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada tambahan contoh soal, yaitu sebuah kapasitor dengan 0,1 mikrofarad. Di sini untuk mikro dijadikan farad, yaitu 10⁻⁶, dihubungkan dengan generator AC. Tegangan yang dihasilkan memenuhi persamaan V seperti tadi. Konsep seperti ini harus kita sikapi dengan cara mudah, yaitu di sini kita tulis di bawahnya, yaitu V sama dengan Vm sin omega T. Maka di sini diketahui Vm-nya ada ini. Akar 2-nya jangan lupa ya, akar 2 tetap ada di sini. Nah, ini adalah Vm. Nah, ini. Kemudian omeganya ada ini. Pi-nya jangan ketinggalan. Omega. Maka di sini diketahui Vm-nya sama dengan 120 akar 2 dan omeganya adalah sama dengan 120 pi. 120 pi. Nah, begini. Nah, ini untuk mempermudah kita menyelesaikan langkah berikutnya ya. Ini akar 2 ya. Ini akar 2. Saya beri lebih jelas ya, ini akar 2. Nah, begini. Lanjut berikutnya di sini dari persamaan ini diperoleh, nah ini sudah ada di sini 120 akar 2, maka V efektifnya adalah 120. Kemudian omeganya 120 pi sudah tadi ini. Jadi ini sudah ini ya. Ini tadi sudah dijelaskan ini tadi. Nah, ini 120 pi ini. Kemudian nah ini, kemudian berikutnya Vm-nya ini tadi ini masuk ke sini Vm ya, ini Vm. Nah, ini jadi ini lebih jelas ya Anda. Ini kemudian yang ini adalah V-nya ini. Nah, berikutnya untuk menentukan reaktansi kapasitifnya dari persamaan tadi, XC sama dengan 1 per omega C, dimasukkan 1 per omega, omeganya tadi C-nya, omeganya tadi dimasukkan 2 pi F ya. Nah, ini sudah dicari di sini, omeganya 120 pi, atau tidak pakai 2 pi F, tapi pakai yang sudah ada di sini omega, yaitu 120 pi. Maka 120 kali 3,14 pi-nya, maka ketemu 377. Dimasukkan ke sini, maka 377 dikali dengan 0,1 kali 10⁻⁶, ketemunya sekian. Berikutnya untuk arus efektif, I efektif berarti V per X. Jadi persamaannya seperti begini. Kalau menentukan V
Ri ya. Nah, R kali I. Nah, R-nya ini reaktansinya diganti, R-nya diganti dengan reaktansi yang ditanya. R itu hambatan. Jadi sekarang kita mengenal ada 3 hambatan, yaitu ada 3 hambatan. Yang pertama adalah hambatan dari resistor itu sendiri. Hambatan dari resistor yaitu 1 R, yaitu R, kemudian XL, dan ini adalah yang ketiga XC. Ketiga adalah XC ya, XC. Nah, ini adalah hambatan, sama-sama hambatan ada 3. Nah, kita sekarang mengenal 3. Jadi tinggal mengganti R-nya ini dengan yang ditanya. Kalau ditanya XC ya tinggal XC kali I gitu. V-nya diganti VL. Kalau L, kalau C ya diganti VC. Jadi kalau ditanya VL ya, VL adalah XL kali I gitu. Seperti itu. Jadi ini adalah ada 3 V ya. Kalau ini V apa? Ini VR sebenarnya di sini. Ada 3 tegangan juga sekarang, yaitu tegangan pada resistor itu VR, ini VR, kemudian ada tegangan pada ini VR. Nah, ini VR. Kemudian tegangan pada kapasitor ini di sini ini VC, dan tegangan pada induktor itu VL. Kemudian hambatan juga ada 3, yaitu R, hambatan R itu sendiri, resistor, ini hambatan induktor namanya reaktansi induktif, dan ini hambatan kapasitor namanya reaktansi kapasitif. Demikian penjelasan tambahan untuk contoh soal yang saya berikan. Terima kasih.